Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat turut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun secara umum tujuan dilakukan pijat turut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan tubuh, dan masih banyak guna yang lain. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat. Dari jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat refleksi ini merupakan upaya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan treatment dengan mengangkat lutut kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi, maka kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan setelah dilakukan pijat urut ini, biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil. Justru setelah dipijat, tubuh akan terasa sakit semua, mencret, dan mungkin masih ada yang lain lagi. Hal itu biasa, tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati, karena itu merupakan proses pengeluaran racun. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kaki kanan terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha, sehingga permasalahan di seputar kaki kanan nanti akan hilang. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kanan sebanyak 3 kali. Setelah kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut ke pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Jadi nantinya permasalahan di seputar kaki nanti akan selesai ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian pantat ya. Caranya, mula-mula pantat dipijat-pijat ya.
sehingga permasalahan di seputar pantat nanti akan hilang, mulai dari kebas, kemeng, ya, sakit dan sebagainya ya. Yang perlu diperhatikan secara umum, pijat urut ini harus dikonfirmasi karena ada orang yang suka dengan pijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu harus ditanya untuk menentukan pijatan yang pas ya. Jadi si pasien di samping akan sembuh dari segala keluhan dan penyakitnya, maka si pasien juga akan merasakan kenikmatan dalam pemijatannya. Apabila dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat ya. Langkah ini untuk menambah kekuatan dalam pemijatan. Itu saja, ini bagi orang yang menghendaki pemijatan yang keras ya. Cara pemijatan pada pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Inilah pijat urut ini yang sedikit berbeda dengan jenis pijat yang lain, karena si pasien harus melepas pakaian, kemudian dioles dengan minyak dan dipijat dengan cara menggosok ya. Mungkin Anda bisa mempraktekkan pada pasangan Anda ya, agar Anda mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda dan tanpa menggunakan pemijat atau jasa pemijat orang lain. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya, mula-mula dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat, arahnya dari pinggang sampai ke punggung ya. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang dan sumsum tulang belakang ya. Di tulang belakang pula terdapat saraf dan merupakan produsen sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu perlu ya kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu tulang belakang kita pijat-pijat ya. Langkah ini bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Apabila dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosok-gosokkan dengan dari bawah sampai ke atas melalui sela tulang belikat, baik ke kiri maupun ke kanan secara bergantian. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Lalu pada daerah punggung ya, perlu mendapatkan perhatian khusus karena biasanya di daerah punggung banyak terdapat permasalahan ya. Setelah itu, tangan kiri ya dilipat ke belakang dan diberikan pijatan melalui sela tulang belikat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Lalu pada tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan melalui sela tulang belikat. Bisa juga menggunakan siku tangan kanan kita ya. Kemudian setelah itu ya, tubuh kita berikan pijatan refleksi dari bawah ke atas ya. Kemudian tubuh kita palingkan ke kanan 3 kali ya, ke kiri, kanan, kiri 3 kali. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian kita pijat lagi ya dari pinggang sampai ke punggung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
kita bisa menggunakan kedua siku tangan kita ya untuk menambah kekuatan dalam pemijatan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Berawal dari pemijatan leher bagian belakang, kemudian langsung ke kepala, rambut ditarik-tarik, kedua telinga ditarik secara bersamaan ya. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri dan sebaliknya ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Cara pemijatan pada kepala seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, maka tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dipastikan asam laktat ya, yang terakumulasi di dalam tubuh kita, khususnya pada tangan, nanti akan hilang, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat. Jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Lanjut pemijatan pada tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi, maka tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kiri juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Inilah pijat perut ini ya, yang merupakan warisan dari leluhur kita. Kita tinggal melestarikannya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Ada sendi lutut perlu kita perhatikan. Kita pastikan bahwa cairan sendi atau cairan sinovial nanti berproduksi secara normal ya. Kaki kanan terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Kemudian kaki kanan diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan pemijatan ya. Setelah itu kaki kanan kita tarik ke atas dan kita olahragakan ya. Setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Lanjut pemijatan kaki kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi, maka kaki kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki kiri sampai ke pangkal paha ya, secara berulang-ulang ya. Pada sendi lutut juga kita berikan perhatian agar cairan sendi ya itu terproduksi secara normal. Kaki
kiri terus dipijat arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya. Setelah itu kaki kiri diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Setelah itu kaki kiri kita tarik ke atas ya, kita olahragakan agar terjadi pelemasan ya, relaksasi otot antara kaki, pinggang sampai ke punggung ya. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada pangkal paha dipijat sekaligus diberikan tekanan ya. Setelah itu kedua kaki ditarik ke atas, diolahragakan ya. Kemudian setelah itu dilipat dan diberikan pijatan lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat, mula-mula arahnya spin ya, melingkar. Kemudian setelah itu kita kondisikan apa yang jadi permasalahan di sekitar perut ya. Mulai dari membetulkan peranakan, perut yang kembung, sampai kepada usaha sebagai upaya untuk diet ya. Itu bisa kita lakukan semua. Yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut, karena di dalam perut terdapat organ yang sangat vital, yang sangat sensitif terhadap tekanan ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan tidak perlu ya apabila tidak ada maksud khusus dalam memijat perut ya. Cara pemijatan perut seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi telentang tadi, kedua tangan direntangkan ya. Kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada pangkal lengan kita berikan pijatan ya, sambil kita seperti remas-remas, cupit-cupit ya. Langkah ini dimaksudkan untuk menyembuhkan bagi Anda yang mengalami batuk atau sesak nafas ya, terutama batuk-batuk akibat kecapean. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan menambahkan demi sempurnanya konten ini ya. Untuk itu kami persilakan, dan silakan ditulis pada kolom komentar ya. Nanti akan kami tanggapi ya. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Apabila komen Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, nanti komen Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri dan Anda akan mendapat reputasi yang kurang baik dari YouTube ya. Oleh karena itu kami persilakan untuk bersosial media secara bijak ya. Pijat perut ini merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia ya. Dilanjut pemijatan bagian kepala ya. Mula-mula kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Dan setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian samping kanan dan sebaliknya ya. Kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian samping kiri ya. Pastikan bahwa pemijatan pada daerah kepala tidak ada yang terlewatkan. Setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan di seputar pundak, baik kiri maupun kanan secara bergantian ya.
Dilanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Kali ini dalam posisi terlentang, maka tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dipastikan asam laktat nanti akan hilang ya, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Pada telapak tangan kiri diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan diberikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut pemijatan tangan kanan. Caranya sama yang seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi, maka tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kanan diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan pada pangkal lengan. Kemudian dilanjut ke treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh si pasien sebanyak 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya. Mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan, terus ke bawah sampai ke pinggang bagian kanan, pantat dan kaki kanan, dan berakhir pada kedua kaki dipijat secara bersama-sama dan dilipat serta diberikan treatment ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri, turun ke pinggang, dan bahkan pantat bagian kiri dan kaki kiri, serta berakhir pada kedua kaki dipijat serta diberikan treatment ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Saya kira mudah untuk dilaksanakan ya. Silakan disimak video ini dan diterapkan pada pasangan Anda. Dilanjut pada langkah yang ketiga, pijat turun dalam posisi duduk. Mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Pinggang dipijat-pijat, terus naik ke punggung dipijat-pijat, kepala dipijat-pijat, rambut ditarik lembut, serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita berikan treatment ya dengan penumpu lutut kanan kita ya. Caranya lutut kanan kita pasangkan pada tubuh si pasien, kemudian tubuh kita tarik ke belakang 3 kali, 3 posisi, bawah, tengah, dan atas ya. Kemudian tubuh kita palingkan ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali. Nah, saya kira proses terapi pijat turut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.